Oke, kita lanjut lagi. Ada terjadi sebuah kelongsoran seperti itu ya. Jadi penelitian dilakukan karena ada sebuah hal yang harus diukur, hal yang harus diperiksa kelemahannya. Kenapa sih terjadi kelongsoran ini? Ada apa? Kenapa tanah ini longsor? Gitu ya. Dari kelemahan-kelemahan tersebut dipilih salah satu untuk penelitiannya. Apa yang dipilih salah satunya? Mungkin struktur tanah, ya, sifat fisik tanah diukur. Kenapa ada apa dengan sifat fisik tanahnya, gitu ya, atau ada apa dengan lerengnya, gitu. Dibawalah ke sebuah laboratorium untuk diperiksa. Kemudian dilakukan modifikasi sehingga penyelesaian dapat dilakukan dan untuk diterapkan. Terjadinya sebuah longsor tadi kita bilang ini mungkin salah satunya karena adanya debit air yang terlalu tinggi, ya. Debit air terlalu tinggi mengikis tanah tadi, merusak agregat tanah, akhirnya terjadi longsoran. Kemudian dipecahkanlah sebuah dilakukan modifikasi untuk menyelesaikan dan dapat dilakukan dan diterapkan. Bagaimana cara supaya tidak longsor? Yaitu karena tadi salah satu alasan longsor itu adalah air, maka dilakukanlah sebuah bagaimana supaya air itu tidak tidak merusak agregat tanah. Akhirnya dibuatlah sebuah saluran air, dan saluran air ini dimodifikasi agar tidak merusak agregat tanah, dibuat salurannya dengan baik dan menjadi sesuatu hal yang permanen di lokasi tersebut dan masuk dalam sebuah sistem. Seperti itu. Sifat atau ciri khas sebuah penelitian. Yang pertama, penelitian harus berkisaran di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan. Mungkin kalian sudah memiliki pemikiran untuk skripsinya bagaimana, ya. Judul skripsi itu mau seperti apa, gitu ya. Jadi coba cari sebuah yang ingin kalian tahu, yang ingin kalian pelajari, yang ingin kalian selidiki di lingkup pertambangan, gitu ya. Penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan, gitu ya. Kita orang pertambangan, kita ingin memecahkan sebuah masalah dalam ruang lingkup pertambangan. Penelitian harus mengandung unsur-unsur yang orisinalitas. Jadi penelitian ini tidak boleh menjadi sebuah plagiat, bukan hanya copy paste, tapi orisinil itu hasil kerja kalian sendiri, orisinil itu hasil pengukuran kalian sendiri. Penelitian harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Biasa penelitian itu, kebanyakan skripsi itu kebanyakan mahasiswa sering skripsi yang mandek. Kebanyakan mahasiswa skripsinya itu tidak dikerjakan, malas. Kenapa? Karena mahasiswa juga hanya sekedar cari judul, sudah dapat judul, asal sudah punya judul saja terus dia kerjakan, tapi dia tahu apa sih dia kerjakan tanpa dia nggak punya rasa tahu ini itu tidak tinggi, sehingga si skripsinya itu ya mandek, gitu ya, atau terhenti begitu saja karena dia sebenarnya nggak ingin tahu tentang penelitian, dia nggak ingin tahu, ingin tahunya itu nggak tinggi di topik yang dia kerjakan, seperti itu. Jadi coba cari tahu apa yang sebenarnya kalian pengen tahu, apa sebenarnya yang kalian kuasai, yang kalian ingin tahu dan yang kalian ingin dalami, gitu. Yang keempat tuh, yang penelitian harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. Penelitian itu harus mempunyai fenomena itu harus mempunyai hukum. Fenomena kalian harus yakini bahwa fenomena yang kalian angkat itu mempunyai hukum dan punya pengaturan, seperti fenomenanya.
Contohnya lagi tentang erosi. Saya berbicara tentang erosi karena kemarin topik tesis saya tentang bersinggung dengan erosi. Fenomena erosi itu mempunyai hukum dan pengaturan. Hukumnya, semakin terjal lereng, maka akan semakin besar juga nilai dari erosi tersebut. Gitu. Hukumnya lagi, jika lereng tersebut tidak ditutupi oleh cover crop, maka angka laju erosi akan semakin tinggi. Seperti itu. Itu hukum-hukum dalam sebuah fenomena yang berkaitan tentang laju erosi. Yang kelima, penelitian berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil. Ya, penelitian ini juga diharapkan mengembangkan sebuah ilmu, gitu ya. Ilmunya ilmunya itu tidak di situ aja, tapi ilmunya itu bisa berkembang. Dan lebih hebat lagi kalau penelitian itu mengeluarkan sebuah dalil, gitu ya, atau mengeluarkan sebuah teori baru, gitu. Itu mungkin banyak di disertasi untuk penelitian yang S3. Yang D itu penelitian merupakan studi tentang sebab akibat. Ya, itu penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat karena ini penelitian, karena ini harus dipercaya, karena ini harus tidak boleh salah ya namanya penelitian. Jadi pengukuran di lapangan juga harus akurat, perhitungan juga harus akurat, tidak boleh salah. Karena kalau salah akan bisa dibilang akan berkaitan dengan penelitian-penelitian berikutnya, merusak penelitian-penelitian berikutnya. Dan yang itu terakhir itu penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar dan diketahui, tidak boleh asal-asalan. Kalian harus sadar dan kalian harus memang mendalami topik yang kalian angkat. Itu. Mungkin itu saja dulu untuk topik kita hari ini. Nanti kita kuliah lagi untuk selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kuliah kali ini.